Selamat datang kembali di channel Saanan Official. Kali ini saya akan membahas tentang film yang berjudul Kung Fu Hustle. Film ini yang bergenre aksi komedi yang diperankan oleh Stephen Chow sekaligus sutradaranya Stephen Chow. Di awal kisah, kita diperlihatkan dengan adegan sekelompok gangster yang menyerang daerah kepolisian. Kekasih ketua gangster itu ditangkap oleh polisi karena berbuat onar. Kepolisian itu nampaknya pada takut oleh gangster itu. Setelah berhasil keluar dari kantor polisi, gangster itu nampaknya bingung kenapa di kota ini jadi sepi banget begini. Ternyata gangster tadi didatangi dengan gangster lain yang pasukannya lebih banyak. Akhirnya gangster di kepolisian itu tadi tewas ditembak oleh gangster yang baru datang yang bernama Geng Kapak. Film pun dimulai. Diperlihatkan di perumahan yang cukup kumuh. Perumahan ini dihuni cukup banyak orang, dan di tempat itu mereka juga mendirikan beberapa pekerjaan seperti berdagang, menjahit, dan kuli panggul. Dikisahkan di tempat itu ada dua orang yang mempunyai perumahan itu yang bernama Ibu Juragan dan Bapak Juragan. Oke, saatnya pindah skin. Kita diperlihatkan dengan tokoh baru yang bernama Sing dan Bon. Sing ini yang diperankan oleh Stephen Chow atau sutradaranya tadi. Lanjut ke cerita. Tampaknya mereka berdua berniat untuk merampas uang di perumahan kumuh, dan yang bikin kocak adegan ini yaitu Sing mengaku-ngaku menjadi anggota Geng Kapak karena dia berobsesi menjadi anggota Geng Kapak biar bisa diakui semua orang. Nampaknya Sing dan Bon salah sasaran, soalnya warga komplek perumahan ini pada tidak takut dengan gangster. Ya, Sing ini berinisiatif dengan melakukan ancaman, namun naasnya lagi Bon malah ketiduran. Alhasil ini nih yang bikin ngakak. Sing babak belur dipukuli warga dan Ibu Juragan juga. Kemudian Sing berinisiatif lagi untuk menyalakan kembang api untuk memanggil bala bantuan Geng Kapak. Tapi ya itu, Sing kan bukan anggota Geng Kapak, jadi kembang api itu cuma untuk menakut-nakuti warga saja. Tetapi ini ada adegan yang di luar nalar Sing. Kebetulan ada sekelompok Geng Kapak yang lewat jalan situ. Alhasil kembang api tadi mengenai kepala anggota Geng Kapak tadi. Jadi ya topinya meletus lah ya. Kita lanjut lagi ke filmnya. Anggota Geng Kapak pada akhirnya bertanya ke Sing siapa yang melempar petasan ini. Tapi Sing malah menunjuk ke Ibu Juragan dan warga di sana. Lanjut. Dan Ibu Juragan ketakutan sampai larinya kenceng banget, terus tidur di kamar dengan selimut yang rapat. Kemudian cerita berlanjut. Yang paling tua di Geng Kapak itu maju akan mengkapak pemuda yang dirampas oleh Sing tadi. Ternyata dengan cepatnya pemuda itu mendorong anggota Geng Kapak tadi hingga masuk tong dan membuat punggungnya patah tulang. Nampaknya di komplek ini banyak orang-orang kuat. Kemudian anggota yang berkapak tadi menyuruh anggota Geng Kapak lain untuk menyalakan kembang api agar supaya bisa memanggil bala bantuan. Pada akhirnya kembang api dinyalakan dan kembang apinya itu berbentuk seperti kapak itu.
Jeng jeng jeng, akhirnya ratusan geng kapak hadir untuk membantu anggotanya. Warga-warga di sana cuma bisa diam. Di plot ini kita diperlihatkan dengan ketua gangster yang cukup kejam. Kemudian geng kapak menyandra anak dan ibunya yang akan dibakar secara hidup-hidup. Ternyata dugaan saya benar, ada warga yang membantu anak dan ibunya tadi ya, jadi tidak jadi kebakar hidup-hidup. Pemuda itu melawan anggota geng cuman pakai tangan kosong doang, dan itu bisa memporak-porandakan pasukan geng kapak. Jadi ya cuma melawan dengan tangan kosong itu sudah saking kuatnya itu. Tapi ya kalah jumlahnya, sama kan jumlah geng kapak itu banyak, pemuda itu cuma sendiri, jadi ya pemuda itu terus kewalahan melawan yang banyaknya orang geng kapak itu. Untungnya dua temannya ikut membantu perkelahian dan berhasil mendominasi pertarungan lagi. Ternyata usut punya usut, tiga pemuda itu dulunya seorang pendekar sakti, ya pendekar mampu seni bela diri lah itu. Jadi ya wajar kalau geng kapak itu habis diluluh lantahkan hingga pada sempoyongan semuanya. Di malam harinya, bos gangster kecewa karena dipermalukan habis-habisan yang disebabkan oleh Sing dan Bon. Kan terus Sing dan Bon ditahan di ruangannya para gangster kapak tadi yang akan dihabisi oleh geng kapak. Tetapi karena Sing tokoh utama, Sing bisa melepaskan borgol yang ada di tangannya cuma menggunakan kawat sekecil jari lah. Nggak ada jari kecil lah, kawat kecil. Dan si bos gangster terkagum-kagum dengan kemampuannya Sing. Akhirnya mereka berdua dilepaskan. Tetapi Sing diberitahu sama bos gangster kalau ingin masuk geng kapak harus membunuh orang dulu. Jadi ya Sing ini kan terobsesi untuk menjadi geng kapak, tapi dia tidak bisa tidak membunuh orang dan tidak sebagainya, atau merampas saja gagal apalagi membunuh. Oke, kita kembali ke cerita. Kemudian cerita berpindah ke Sing dan Bon yang sudah bebas dan mereka lagi duduk di pinggir jalan. Mereka mengobrol dan Sing menceritakan kalau masa kecilnya dulu Sing kecil bertemu dengan orang yang kumuh banget kayak orang gila itu. Kemudian orang itu menawarkan kitab telapak pedas, soalnya Sing kecil diramal oleh orang itu kalau dia mempunyai aliran chi yang cukup bagus. Dan Sing kecil setuju untuk membeli kitab itu dengan semua uang tabungannya. Kemudian Sing kecil mempelajari kitab itu dan kayaknya ada perkembangan sedikit demi sedikit. Di keesokan hari, Sing kecil bertemu dengan anak yang sedang dibully oleh beberapa orang. Nah, Sing kecil ini niatnya baik, ingin membantu yang dibully itu, dan Sing menunjukkan beberapa jurus yang sudah dipelajari itu, tetapi tidak ada efek apapun. Alhasil Sing kecil yang dibully malah dibully dan dipukuli habis-habisan. Makanya selepas kejadian itu, Sing merubah niatnya yang dulunya baik sekarang menjadi jahat. Kemudian cerita kembali lagi ke Sing dewasa. Kemudian mereka berdua melihat ada pedagang es krim. Mereka berdua memesan es krim. Tetapi si cewek penjual es krim kayak tidak asing dengan muka Sing. Selepas diberikan es krim kepada Sing dan Bon, mereka terus kabur dan tidak membayar es krim tadi. Yang akhirnya penjual es krim tadi mengejar tetapi tidak terkejar. Keesokan harinya di perumahan tadi, si ibu juragan ngomel kepada tiga pendekar.
Kalau mau bertarung jangan di sini, keluar aja, kata ibu juragan. Nyata di perumahan itu lagi ada Sing dan Bon yang ingin balas dendam dengan cara melempar pisau ke ibu juragan. Tapi sialnya semua pisau itu yang dilempar oleh Sing dan Bon malah nyangkut di tubuh Sing. Alhasil Sing kesakitan. Yang kena ibu juragan itu juga cuma satu, itu pun cuma gagangnya doang, maka pisaunya nancep di tubuh Sing. Ibu juragan pun marah dan melihat Sing dan Bon. Akhirnya Sing dan Bon panik, tapi untung di situ masih ada kandang ular dan ada ular yang beracun juga. Tapi ya begitulah kalau ceritanya Stephen Chow, mesti ada komedinya. Ya komedinya ini, kandangnya baru diangkat oleh Bon, malah ularnya kena Sing semua. Dan kata Bon kalau Sing bersiul, ularnya pasti pergi. Ya Sing kan cuma nurut aja kan, dan akhirnya Sing bersiul. Alhasil ularnya menggigit mulut Sing dan menjadi semacam kayak gigitan tawon itu loh, besar, makin besar mulutnya. Kemudian mereka lari meninggalkan tempat itu dan berpencar. Sayangnya ibu juragan mengejar Sing, pada akhirnya terjadi kejar-kejaran. Untungnya Sing bisa meloloskan diri, kemudian Sing pergi ke tong lampu lalu lintas. Tapi entah bagaimana bisa, dia menyibukkan dirinya sendiri dengan cepat. Kemudian cerita beralih ke ibu juragan yang akan meminta keputusan Buddha untuk mengeluarkan 3 pendekar dari kosnya itu. Dan akhirnya 3 pendekar harus keluar dari perumahan itu, beralih lagi ke geng kapak. Ketua geng kapak memerintahkan pembunuh bayaran untuk balas dendam ke 3 pendekar dan warga yang ada di perumahan komplek. Kembali lagi ke perumahan komplek, 3 pendekar ingin pergi meninggalkan perumahan, tetapi mereka tidak mengetahui kalau si pembunuh bayaran sudah sampai di sana. Alhasil 3 pendekar dikalahkan dan 1 tewas, 2 lainnya luka parah. Si bos geng kapak memantau kejadiannya di mobil, tetapi pada akhirnya ibu juragan dan bapak juragan membantu membantai pembunuh bayaran. Ternyata ibu juragan dan bapak juragan memiliki jurus kungfu yang luar biasa. Pada akhirnya ibu juragan membuat aungan singa yang meluluh lantahkan pembunuh bayaran. Si bos geng kapak akhirnya kabur. Kita beralih lagi ke cerita yang diperlihatkan semua warga dan juragan sedang mempersiapkan pemakaman. Ternyata pemakaman itu untuk 3 pendekar yang pada tewas semua. Cerita beralih ke Sing dan Bon. Mereka ketemu sama penjual es krim lagi dan mereka ingin merampok uang si penjual es krim. Tetapi malah ada hal yang tidak terduga. Ternyata cewek penjual es krim itu yang ditolong Sing waktu Sing kecil menolong anak perempuan yang dibully yang di awal cerita tadi. Akhirnya Sing malu karena sudah berbuat jahat kepadanya. Kemudian Sing pergi. Sing ditemukan oleh anggota geng kapak, lalu Sing dibawa pergi untuk menemui ketua dan sudah resmi menjadi anggota geng kapak. Dan inilah misi pertama Sing. Sing disuruh untuk membebaskan orang terkuat yang ada di rumah sakit jiwa. Saking kuatnya, soalnya kan itu mempelajari jurus-jurusnya, saking semangat, saking kuatnya ia menjadi tidak waras ya itu. Sing dengan berani masuk dengan mengindap-indap, akhirnya Sing menemukan ruangan orang terkuat itu. Kemudian Sing membuka pintunya menggunakan kawat kecil, yaitu kemampuan Sing lah itu. Disinilah kita diperlihatkan orang terkuat yang bernama Beast. Kudu Beast sekolah loh, tapi Beast.
Waktu berlalu, Bes sekarang sudah di ruangan yang geng kapak. Ketua geng kapak ingin menyewa jasa Bis untuk membunuh. Ternyata Ibu Juragan dan Bapak Juragan ada di sini untuk membalaskan dendam ke tiga pendekar tadi. Pada akhirnya pertarungan sengit pun dimulai antara Bis dan Bapak Ibu Juragan. Pada awalnya Bapak Ibu Juragan kewalahan menghadapi Bis, tetapi pada akhirnya Ibu Juragan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus aungan singa. Bis akhirnya bisa sekarat lalu menyerah. Ya, dan Bapak Ibu Juragan berniat untuk melepaskannya. Tapi sayang oh sayang, si Juragan masuk perangkap Bis dan Juragan kena tusuk jarum beracun. Sekarang keadaannya mulai berbalik, Bis yang mendominasi pertarungan. Akhirnya mereka bertiga saling mengunci. Ikan ini yang lucu. Ketua geng menyuruh Sing untuk memukul Juragan menggunakan kayu, tetapi Sing malah emosi dan memukul kepala geng kapak dan malah memukul Bis. Akhirnya Bis emosi dan memukuli Sing sampai tidak berdaya. Kemudian Juragan membawa kabur Sing dari tempat itu. Beberapa menit berlalu, Bapak Ibu Juragan mengobati Sing, tetapi ada yang aneh. Kalau orang biasa, Sing harusnya sudah tewas di tempat tadi, tetapi ini Sing keadaannya semakin membaik. Dan ternyata benar yang diramalkan oleh orang gila yang memberikan buku itu waktu Sing kecil. Kalau Sing mempunyai kekuatan yang sungguh dahsyat. Pada akhirnya pertarungan besar pun terjadi, Sing melawan Bis. Sing dihadapkan oleh anggota geng kapak dulu, tapi Sing sekarang sudah menjadi lebih kuat. Semua anggota geng kapak dikalahkan oleh Sing sendirian dengan tangan kosong. Pertarungan semakin menegangkan, Sing dan Bis adu kekuatan. Di awal pertarungan, Sing bisa melebihi kekuatan Bis, tetapi Bis kemudian mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus katak. Alhasil, Sing juga kewalahan saat menghadapi Bis dengan jurus katak itu. Sing dilempar jauh ke atas oleh Bis. Pada saat Sing di atas awan, ia teringat jurus telapak Buddha dan pada akhirnya Sing berhasil mengeluarkan jurus telapak Buddha dari atas langit dan si Bis pun keliangan. Dan pada akhirnya menyerah. Tetapi trik Bis dilakukan lagi. Bis ingin menusukkan jarum racun ke Sing. Lalu Sing menggerakkan tangannya untuk mengeluarkan jurus telapak Buddha lagi. Tetapi Sing sengaja melesetkan tangannya, yang alhasil Bis pun terdiam dan melongo. Akhirnya Bis menyerah dengan sungguh-sungguh. Bis pun ingin belajar jurus telapak Buddha pada Sing dan menyebut Sing dengan sebutan Shifu atau guru ya. Di ending film kita diperlihatkan dengan penjual es krim yang lewat di depan pintu toko lollipop, dan disinilah Bond dan Sing bekerja sekarang. Di momen inilah Sing bertemu lagi dengan penjual es krim dan mereka berdua hidup bahagia. Selesai. Ya, itulah film yang diperankan oleh Stephen Chow, yang filmnya itu ya cukup menarik, cukup ada adrenalin dan cukup ada komedinya. Ya nggak bosan lah kalau nonton film ini ya. Oke, sekian dulu ini saya kasih filmnya ini, tinggal nunggu video yang selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat, salam sejahtera.